Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirgina Syafira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan. Pada pertama-tama, saya akan saya mengumpulkan data yang diambil dari link Google Drive yang bernama Post Operative Passion. Dari Post Operative Passion ini, langkah selanjutnya adalah menelaah data. Pada menelaah data ini, kita harus mengimpor data tersebut dan menyambungkannya melalui Google Drive. Jadi pertama-tama kita harus membuat, folder pada Google Drive, kemudian dari folder tersebut kita sambungkan, dengan Google Lab yang telah kita buat. Setelah selesai diimport, data tersebut kita lakukan untuk me membaca data. Di sini saya menggunakan, eee, data head, data info, dan, sebelumnya data tersebut, masih belum ada namanya, data tersebut memiliki nama-nama seperti kolom yang ada di sini. Setelah itu, data tersebut, saya ganti menjadi pasien number, L-core, L-serve, L02, LBP, serve STBL, core stable, BP stable, comfort, dan yang terakhir adalah decision ADM-DX. Setelah itu, data saya run ulang menggunakan DF info, data tersebut, menjadi seperti ini. Setelah itu, data data tersebut, saya lakukan deskripsikan menjadi seperti ini. Setelah data-data tersebut selesai ditelaah, tahap selanjutnya adalah tahapan ketiga, yaitu validasi data. Data di sini, kita cek apakah data ini memiliki nilai kosong atau tidak. Setelah itu, apabila data tersebut memiliki nilai kosong, kita akan mengubah datanya nanti di bagian mengkonstruksi data. Setelah itu, kita lihat, di sini, kita menggunakan data yang telah ditentukan, yaitu data yang ditentukan itu adalah decision ADM-DEX. Maka dari itu, kita menggunakan grafik yang bernama decision ADM-DEX. Selanjutnya, pada tahapan yang keempat, kita akan menentukan objek data. Dalam menentukan objek data tersebut, kita menggunakan inputan yang bernama decision ADM-DEX. Kemudian di sini kita mengecek dimensi X dan Y dari decision tersebut. Setelah itu, di sini kita tampilkan 5 baris pertama dari data tersebut, dari data pasien tersebut. Setelah itu, kita juga menampilkan 5 baris terakhir dari data pasien. Setelah itu, kita mencari nilai angka unik yang ada pada decision ADM-DEX. Ternyata ditemukan ada nilai 6-nya. Karena ada nilai 6-nya, maka kita harus menghilangkan nilai tersebut menggunakan rata-rata. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bahas pada tahapan selanjutnya. Setelah itu, kita juga menghitung nilai frekuensi yang muncul, angka-angka unik yang ada pada data pasien. Nah, langkah yang kelima adalah membersihkan data. Dalam tahapan membersihkan data ini, kita akan menghilangkan nilai-nilai yang tidak memiliki angka nol, dan kita juga akan mengecek apakah data tersebut memiliki data duplikat atau tidak. Setelah kita cek, ternyata data tersebut tidak memiliki nilai yang duplikat. Setelah itu, kita melakukan cleaning data. Kemudian setelah
kita lakukan cleaning data, kita lakukan cek ulang apakah data tersebut benar-benar tidak ada data duplikat. Ternyata setelah kita cek, ternyata, ada data sejumlah 87,10 data, yang memiliki nilai duplikat. Setelah itu, karena data tersebut memiliki nilai duplikat, kita telah melakukan, clean data ulang sehingga data tersebut menjadi nol nilai duplikat. Di sini kita juga melakukan, cek missing value untuk mengecek apakah data tersebut, eee, memiliki nilai kosong atau tidak. Setelah itu, dari data-data tersebut, kita menghilangkan nilai nolnya, pada bagian kalau di sini terlihat yang ada bagian nilai yang tidak memiliki angka nol, yaitu pada data LO2, serve STBL, dan comfort. Setelah itu kita hilangkan nilai, angka nolnya kita hilangkan, maka data tersebut setelah kita run ulang untuk mengecek apakah terdapat, angka nol atau tidak, ternyata data tersebut kita telah berhasil untuk menghilangkan angka nilai nolnya. Langkah selanjutnya adalah mengonstruksi data. Pada tahapan mengonstruksi data ini kita akan, mengetahui proses perubahan, mengubah data yang pertama data kategori, lalu kita ubah menjadi, data numerik. Contohnya, pada data LO2 ini, kita menambahkan data excellent, good, fair, dan poor. Selanjutnya, ada 3 tipe data lagi yang kita ubah yaitu L-core, L-serve, dan LBP menjadi bagian high, mind, and low. Selanjutnya kita juga mengubah tipe data serve STBL, core STBL, dan BP STBL menjadi stable, mood stable, dan unstable. Kemudian pada data decision desk kita juga mengubah angka I menjadi 3, S menjadi 2, dan A menjadi 1. Dan yang terakhir kita mengubah data, comfort, menjadi nilai yang kosong. Setelah, data berhasil dirubah, maka tipe data yang ada di sini telah berubah menjadi numerik, padahal data yang sebelumnya, data di atas itu, data masih, memiliki kategori menjadi objek. Setelah kita ubah, data berhasil menjadi, numerik. Selain itu, pada tahapan ini kita juga melakukan, fitur yang dijadikan input. Setelah itu, kita juga menghitung nilai korelasi menggunakan nilai korelasi, dan nilai korelasi tersebut, berhasil mendapat nilai yang ada pada layar ini. Setelah itu, kita juga melakukan, splitting data untuk memisahkan, nilai-nilai data trend dan data testing. Kita juga menghapus nilai, none pada data-data trend dan data testing. Setelah itu, kita lihat, dari grafik histogram ini, pada setiap kolom data-data yang telah kita olah sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ketujuh, yaitu menentukan label data. Dalam menentukan label data ini, kita disuruh untuk menentukan label data kelas distribusi, yaitu bernama decision ADM Dex. Pada kelas ini, kita harus, mendapatkan data yaitu angka huruf I2, S24, dan A64. Di data tersebut, setelah kita visualisasi mendapatkan hasil seperti berikut. Lalu pada tahapan ke-8 yaitu adalah model. Di sini kita menggunakan
mengimpor library menggunakan model yang telah ditentukan, yaitu menggunakan decision tree. Pada tahapan model ini, kita hanya menginputkan, untuk memanggil decision tree. Selanjutnya, panggilan tersebut akan dijalankan pada tahapan evaluasi, yaitu pada tahapan yang terakhir. Dari tahapan akurasi tersebut mendapatkan hasil, 0,5, yang mana tahapan tersebut mendapatkan nilai presisi, recall, dan advance score, dan support, seperti pada layar berikut. Setelah, eee, data berhasil dicari nilai akurasinya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan grid search untuk, mencari angka, menggunakan random forest. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan nilai parameter, terbaik menggunakan random forest, dan menggunakan grid search. Setelah data berhasil, dilakukan menggunakan grid search dan random forest tersebut, ternyata nilai akurasi, menjadi bertambah menjadi 0,61, dan nilai precision, recall, advance score, dan support-nya juga ikut bertambah. Baik, sekian penjelasan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.